Amen. Mari kita, kenapa saya minta Ibu Catherine bersaksi, karena ilustrasinya udah ada di situ, jadi saya tinggal khotbah aja. Ya. Oke, nah kita akan lanjutkan. Saudara sudah dapat semua di komunitas, saudara akan dapat PDF-nya, kita sudah kirim kepada saudara. Mari kita melihat firman Tuhan, kita akan lanjutkan karena dalam beberapa bulan ini kita membahas tentang kitab Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, dan ini akan menjadi bagian kedua. Bulan lalu kita sudah bicara tentang keutamaan Kristus, sekarang kepenuhan hidup dalam Kristus. Boleh kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saudara bisa lihat di depan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penampilan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus-Mu pada hari ini yang akan menerangi firman-Mu ini dan memberikan kepada kami Tuhan kebenaran bagaimana kami hidup di dalam Kristus. Dan kami mengucap syukur untuk penerangan-Mu dan Engkau yang menyatakan kehendak-Mu yang sempurna kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Jadi ketika Rasul Paulus menulis ini temanya dimulai dari pasal yang ini tema dari perikop ini. Jadi kalau saudara baca surat ini sebenarnya ini sudah cukup membantu ya, bahwa dia sudah bagi-bagi dalam perikop-perikop. Karena kalau kita baca surat itu caranya kita lihat penggalan-penggalan paragraf dan juga penggalan kalimat ya. Jadi dalam paragraf kan bisa ada 2-3 kalimat. Tapi kalau Paulus ini cenderung tipikalnya satu kalimat tapi panjang. Jadi penuh dengan kalau di istilah grammarnya itu penuh dengan participle atau partisip. Jadi kata kerja tapi kata kerja yang menerangkan kata kerja utama. Ya, kayak anak-anak kalimat gitu ya. Jadi panjang dia. Contohnya Efesus 1 itu ayat 3 sampai 15 itu satu kalimat. Bayangin, capek gak? Ayat 3 sampai 15 itu satu kalimat. Ya. Karena itu tipikalnya dia menulis. Nah, jadi dia mulai dengan kasih dulu tema. Temanya bilang begini, ayat 6 dan 7 ini ya, bahwa iman dan keyakinan kita kepada Kristus itu menjadi sia-sia bila tidak diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah tadi itu yang disampaikan oleh Ibu Catherine. Bahwa dia udah
mengambil keputusan percaya Yesus pada waktu kelas 1 SMA, SMP. Lalu memberi diri dibaptis air. Kelihatannya semuanya ini bentuk iman kan? Dari yang tidak percaya Kristus kepada percaya Kristus. Lalu mulai melayani. Kelihatannya bagus kan? Tapi hidupnya nggak matching. Nggak ada gaya hidup yang kelihatan. Bahwa dia telah menerima Kristus. Nggak ada buktinya. Nah itu sia-sia saudara. Saya 18 tahun begitu. 19 tahun. Punya kegiatan agama. Tapi tidak punya gaya hidup yang benar. Yang seturut dengan Kristus. Jadi Paulus mau mengatakan kepada kita semua pertama bahwa kamu telah menerima Kristus. Jadi dia mulai kasih tahu dulu, ini loh kondisi kamu sekarang ya. Kamu sudah terima Kristus. Berarti kamu sudah lahir baru gitu ya. Kamu sudah terima Kristus. Yesus Tuhan. Jadi bukan cuma Kristus juru selamat, tapi Kristus, nah itu penting. Karena seringkali kita bisa membuat Yesus sebagai juru selamat, penolong kita. Kalau kita lagi sulit kita berteriak dan dia menolong kita. Kalau kita lagi bokeh lalu berdoa dan Tuhan memberikan kepada kita penyediaan. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Karena Tuhan itu berarti dia itu adalah penguasa. Perkataannya menjadi hukum. Jadi sebenarnya ya kalau orang itu lahir baru sungguh hidupnya di bawah firman. Hukum-hukum dunia ini sebenarnya nggak ada. Itu semuanya rendahan. Contoh, kita nggak perlu lagi lihat celingak-celingu kalau malam-malam di lampu merah gitu. Ada polisi nggak? Atau ada kamera nggak? Ada mata elang nggak? Nggak perlu. Kita tahu bahwa hukum Alkitab lebih tinggi, firman itu lebih tinggi. Kristus, walaupun nggak ada orang lihat, kita akan melakukan. Nah ini, kamu telah menerima Kristus sebagai juru selamat, ya Yesus sebagai juru selamat, tapi juga Yesus sebagai itu. Nah ini yang penting, jadi ketuhanan Yesus Kristus. Lalu dia bilang begini, karena itu. Berarti ini sebuah perintah. Karena itu. Apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Jadi bagaimana kamu hidup di dalam dia? Bagaimana kalau di dalam bahasa aslinya kamu berjalan di dalam dia. Artinya kamu memiliki gaya hidup di dalam dia. Bagaimana cara hidupmu? Hendaklah kamu tinggal di dalam cara hidup yang seturut dengan perkataan Kristus. Lalu dia mengatakan 3 hal ini. Nah ya. Jadi ini namanya partisip. Kalau dalam grammar itu ini ke partisip. Perhatikan baik-baik ya. 1 berakar, ini kata kerja berakar. Yang kedua dibangun. Yang ketiga bertambah teguh, yang keempat melimpah dengan syukur. Ya, jadi ada 4. Jadi ternyata begini, Paulus bilang begini, cara kamu hidup di dalam Kristus gampang. 4 hal. Tuh, kamu harus tahu bahwa kamu sudah berakar dulu. Nah, yang kedua, ini sedikit kita belajar sedikit belajar tentang gramatika bahasa Yunani. Yang ini masa lampau. Yang 3 ini masa kini. Jadi kalau yang satu itu past, yang ini present continuous. Jadi kita tahu sekarang nih, makanya Paulus tuh gampang ngajarin jemaat. Kamu udah tahu ya, kamu terima Yesus ya. Kamu tunduk di bawah Kristus ya. Nah yang pertama dia kasih tahu, dari mana kamu tahu? Kamu berakar. Jadi pertama saudara, ya siapa yang mengatakan dia tinggal, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi kita mengatakan bahwa aku ingin ikut Yesus, ku mau serupa seperti Kristus. Itu bukan cuma lagu. Itu teologi Alkitab. Kalau kamu mengatakan saya sudah terima Yesus, saya hidup dalam Yesus, maka saya wajib hidup seperti dia. Dan sebenarnya proses kita dari kita dibenarkan, lalu kemudian kita dikuduskan, dan nanti kita dipermuliakan waktu kita diangkat ke sorga. Antara kita bertobat lahir baru dengan kita nanti dijemput Tuhan, di situ kan yang namanya proses penyucian, sanctification. Nah, sanctification ini tiap hari kerjaan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan kita. Every day become more and more like Christ. Menjadi semakin serupa seperti Kristus. Disitulah nanti kita proses merubah kebenaran, truth, menjadi perbuatan kebenaran, righteousness.
Dari kebenaran, firman, ya ayat-ayat firman, menjadi perbuatan kebenaran. Bentuk dari kita melakukan firman adalah ketaatan. Jadi beda antara truth dengan righteousness itu begitu caranya kita membedakannya. Nah lalu dibilang gini, yang pertama, kamu yang telah berakar dengan kuat di dalam dia. Jadi saya terjemahkan secara literal ya. Kamu yang telah berakar dengan kuat. Apa maksudnya? Berarti Kristus adalah sumber. Kan kalau akar itu kan sumber makanan, sumber pertumbuhan, sumber nutrisi ya dari sebuah pohon. Nah sumber kita apa? Kristus. Dari mana? Keselamatan itu waktu kita terima Yesus. Jadi ketika puji Tuhan ini Ibu Maria baru saja terima Yesus 2 minggu yang lalu. Berikan kemuliaan kepada kita. Haleluya. Ya. Dia datang bulan lalu kemudian kita layani dan kemudian Ibu Vivi selama 3 minggu melayani one on one dan kemudian akhirnya sama juga nggak punya latar belakang kekristenan sama sekali. Nah, tetapi kemudian memberi diri kepada Yesus. Nah, sekarang jadi ini sudah terjadi, akarnya sudah ada. Kita semua waktu lahir baru akar kita sudah ada. Amin. Siapa akar kita? Kristus, nggak ada yang lain. Lalu kemudian sekarang kamu dibangun di dalam Kristus. Nah, sekarang dia pindah nih dari gambaran tentang pohon berubah menjadi gambaran tentang bangunan. Bangunan. Kayak kita bangun gedung. Sekarang kan bangunan itu sama, fondasinya itu ada di bawah, lalu nggak kelihatan, lalu kemudian mulai naik tuh tiang-tiangnya. Naik tuh semua kusen, naik tuh semua dinding, seterusnya. Dibangun. Jadi berarti apa saudara? Sekarang ini proses kita itu adalah proses sedang dibangun. Under construction. Jadi jangan merasa kamu kan udah terima Yesus harusnya kamu sempurna. Nah itu yang kadang-kadang tuntutan yang palsu. Yang tidak pada tempatnya. Oke? Kita betul disempurnakan dalam arti status kita. Haleluya. Ya, status kita secara hukum betul kita sempurna, kita sudah dibenarkan. Tetapi cepat banget. Ya. Tetapi secara bangunan kita tahu bahwa kita ini terus dibangun. Jadi under construction. Kalau under construction, it's not a finished product. Coba katakan kepada saudara samping, saya belum selesai, tolong bersabar. Gitu. Kadang-kadang kita nuntut pasangan kita, kamu ya udah terima Yesus, harusnya kamu begini, harusnya kamu begini. Kamu kan baca firman, kamu kan pendeta. Wah itu waduh tuduhan itu berat banget buat saya. Wah susah itu ya. Kita juga pendeta juga manusia, ya kan ini juga daging kan, bukan pisau belati kan begitu ya. Nah jadi tapi jangan pakai alasan, aku kan belum sempurna. Jadi lu terima gua dong. Kagak bisa kalau tidak mau ada perubahan tiap hari. Kita mesti ada proses perubahan tiap hari. Baru saudara bisa mengatakan tolong bersabar ya. Nah hidup berjemaat, hidup berkomunitas juga sama. Kita bersabar tetapi kita saling besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya Alkitab mengatakan. Nah it's not a finished product. Lalu kedua, yang ketiga, kamu diteguhkan. Jadi yang tadi sudah ditanam, sekarang sedang dibangun. Lalu kemudian sedang diperkuat, diteguhkan, artinya diperkuat di dalam iman. Nah di sini Allah yang melakukannya. Perhatikan baik-baik, dipakai kata pasif. Bukan kamu meneguhkan dirimu sendiri. Enggak. Diteguhkan oleh siapa? Allah. Enggak ada satupun yang bisa meneguhkan kita kecuali pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan rohani Bapak Ibu. Tetapi bayangkan kalau kita di dunia dengan motivasi, seminar motivasi, dengan cara berpikir positif, siapa yang bertanggung jawab? Diri sendiri yang akan membangun. Sebentar kelihatannya oke, tapi nggak tahan lama. Kecuali Allah berintervensi membangun kita. Ini sebenarnya pertanyaan Pak Parlin waktu kita Bible study bulan lalu. Kok bisa ya?
Orang-orang, terima kasih Pak, yang udah terima Yesus seperti tadi. Nah ini sebenarnya Catherine ini jawabannya. Terima Yesus apa semua, kok tiba-tiba hidupnya kok sepertinya jauh sekali dari Tuhan. Malah bisa murtad. Kita saudara tahu bahwa baru-baru ini ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu salah, lalu kemudian dia buang angin di Alkitab. Dan saudara ini pendeta, sempat sekolah teologi, melayani di gereja puluhan tahun. Meninggalkan Kristus begitu saja. Nah saudara dengar baik, kenapa? Sederhana. Bisa saja akarnya nggak benar, tetapi pada waktu dia proses bertumbuh, bagaimana proses bertumbuh? Apakah dia kemudian mengizinkan Kristus bekerja dalam hatinya, mengubah dia? Karena biasanya ini yang nggak orang suka. Karena di sini Tuhan yang bekerja untuk kita. Dia yang akan menguatkan kita. Dan dikatakan ini sangat penting untuk kehidupan Kristen yang sehat. Yaitu apa? Fondasi iman didasarkan kepada hidup di dalam Kristus. Ada amin saudara. Jadi setiap hari kita tuh datang dan mengatakan, Tuhan aku datang kepada Engkau. Seringkali ada lagu Pantekosta bilang, ku bawa hidup ke sungaimu. Tuhan penuhkanku dengan rohmu. Penuhkanku Tuhan. Jadi sepertinya kita ini dalam posisi pasif lalu Tuhan mengizinkan. Tapi bukan diam-diam, bukan. Untuk kita bisa melakukan firman, kita memerlukan Tuhan. Tidak ada satu manusia yang mampu melakukan firman yang suci ini. Tidak ada. Kalau bukan Tuhan yang melakukan dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan kita main. Makanya Daud itu ya berdoanya apa waktu dia berdosa. Jangan ambil rohmu dalam hidupku. Yang lain boleh tapi yang ini jangan. Karena kalau itu diambil ya sudah selesai. Gak ada kekuatan. Tidak akan ada upaya transformasi dalam hidup orang tersebut. Gak bisa. Soalnya siapa yang melakukannya? Hanya Tuhan yang melakukan. Nah terakhir dia katakan. Kamu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi cara kita hidup setiap hari di dalam Kristus. Kita berakar, kita sadar nutrisi kita datang dari Tuhan. Firman itu manusia tidak hidup dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu lalu kemudian kita terus dibangun tiap hari. Dikuatkan iman kita oleh Allah, oleh keintiman kita dengan Roh Kudus. Waktu kita berdoa, menyembah, kita berbahasa lidah, kita memuliakan Tuhan. Kita berbagi kesaksian kepada orang lain, kita semakin dikuatkan. Tapi kemudian yang terakhir, melimpahlah engkau dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, ini luar biasa. Karena ucapan syukur, dikatakan di dalam Ibrani 13, marilah kita oleh dia, oleh Kristus. Senantiasa, katakan sama-sama senantiasa. Kalau senantiasa ada waktu jeda enggak? Enggak ada. Mempersembahkan kurban syukur. Jadi kurban kita yang paling besar itu adalah apa? Syukur. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, Yesus bilang begini, tanda orang fasik adalah gak pernah bersyukur. Theodore Gill, seorang penafsir komentator Alkitab bilang begini. Ucapan syukur atau gratitude bukanlah salah satu karakteristik orang percaya. Tetapi yang terutama. Yang membedakan orang Kristen lahir baru dengan tidak gampang. Mulutnya itu penuh dengan ucapan syukur atau penuh dengan kritik, penuh dengan makian, penuh dengan ketidakpercayaan atau penuh dengan pesimistis. Ucapan syukur. Paulus bilang orang fasik di dalam Roma 1 ayat 21 itu menjadi fasik karena dia tidak beri syukur kepada penciptanya. Jadi ciri orang jahat, ciri orang fasik, 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akhir zaman dikatakan apa? Tidak tahu berterima kasih. Tetapi saudara tahu, kalau saudara baca mundur sedikit di dalam doa Paulus di dalam Kolose 1, ayatnya yang ke-9, 10 sampai 12 sampai 14, dia bilang begini, kamu tahu bagaimana kamu harus bersyukur. Yang utama kamu bersyukur bukan karena kamu punya makanan. Bukan karena kamu punya pakaian. Tapi karena Kristus telah menyelamatkan kamu. Karena dia telah mengampuni dosamu. Itu alasan kamu bersyukur.
Bapak Ibu, kalau kita tahu kita sudah lahir baru, kalau nggak ada yang saudara bisa ucapkan syukur, ingat bagaimana saya diselamatkan. Dan kalau itu tidak ada alasan saudara tidak bersyukur. Inilah alasannya kenapa dibilang bersyukur itu harus senantiasa. Karena kita hidup setiap hari dengan Kristus selama kita di bumi ini. Nah setelah itu, baru dia persiapkan jemaat. Ayat 8 sampai dengan 15. Ada dua hal saja yang sederhana yang akan saya sampaikan. Pertama, Kristus adalah kepenuhan keilahian. Ayat 9. Di dalam tubuhnya melawan atau versus filsafat-filsafat palsu, ajaran nenek moyang, takyul, mistik-mistik dunia. Ya, dikatakan kamu hindari itu tahyul, hindari ajaran nenek moyang. Tadi sudah disampaikan pembukaannya oleh Ibu Catherine bahwa tiap hari horoskop, bukan sionya neneknya ini selalu lihat sio. Dan tiap hari pulang pasar tuh selalu pergi ke Kuamya, lalu cari-cari tahu. Kadang-kadang cari tahu dirinya, cari tahu orang lain, kadang-kadang kepo tentang orang lain. Si Anu ini ramalannya bagaimana? Gitu kira-kira. Toko Anu kira-kira berhasil apa enggak? Gitu. Ya ini namanya hidup di toko-toko kan begitu kan. Ini saingan gua nih bakalan cuan apa ini ciong nih. Gitu ya. Terus aja begitu tiap hari begitu. Saudara akhirnya apa? Ngandalin hidup berdasarkan mistik. Takyul. Oh hari ini nggak boleh pergi, nggak boleh. Ya kan kalau di Sinja kan begitu ya. Kalau CEO Anda kemarin ada orang bilang ini, Pak aku nggak bisa ini kawin. Kenapa? Ciong. Karena aku CEO rabbit kelinci di tahun kelinci nggak boleh. Pokoknya ciong gitu kan. Oh gitu ya. Wah lu mesti nunda lagi dong kawin saya bilang gitu. Makin lama lu kawin. Ya gimana Pak gitu ciong Pak. Gitu. Alasannya ciong kenapa? Ya nggak tahu juga. Pokoknya dia bilang sionya nggak boleh aja. Nah, kan ada yang boleh buka toko, ada yang nggak boleh buka toko, ada yang hari pertama harus buka toko. Kan akhirnya kesel. Keluarga ditinggalin hanya karena supaya cuan, ada untung. Nah ini semua kan hidup dengan takyul. Ini yang namanya roh-roh dunia yang kosong. Fundamental spirit. Itu dia. Apakah itu cuma ada di orang enggak, orang lain juga sama. Waktu kami di Filipina, ada yang namanya masa Death Week itu 1 minggu sebelum Paskah. Itu kalau udah Jumat Agung nggak boleh mandi. Setan-setannya lagi dikeluarin soalnya. Bulan Agustus adalah bulan di mana di Chinese ini bulan sebentar lagi nih pertengahan Agustus. Itu setan-setan dikeluarin semuanya. Ya. Di Singapura banyak anak-anak itu kerasukan setan itu bulan-bulan begitu tuh. Iya, hell break loose. Dipercaya lagi. Nah, di China akhirnya apa yang mereka lakukan? Di tiap perempatan, di tiap mana dinyalain lampu, dinyalain lilin, dibikin sembahan. Akhirnya hidupnya tiap hari kayak gitu. Saudara nggak percaya? Coba pergi ke Bali aja. Di tiap tempat, di tiap perapatan, motor aja mesti ada kan? Saudara kalau hitung-hitung ya, berapa sesembahannya? Hitung. Ini Pak Beni ini pernah di Bali soalnya nih, satu keluarga ini. Hitung aja berapa. Dulu waktu saya masih pertama perintisan, saya hitung-hitung 1 hari. Semuanya dihitung dari mulai naik motor, segala macam. Itu kira-kira 10.000, 30 tahun yang lalu. Kalau inflasi ya, let's say lah kita bilang tuh sekarang jadi 100.000. 100.000 1 hari. Bukan untuk makan. Karena takut dikerjain. Ya, sama nenek moyang. Nah, jadi kita mesti ngerti gini. Kalau saya sudah terima Kristus. Amin. Katakan saya sudah terima Kristus. Kalau saya sudah terima Kristus, maka saya nggak perlu takut dengan itu semua. Ya tentu saudara nggak perlu gini loh. Kalau di situ ada sesembahan saudara tendang, ya jangan. Ya kan? Saudara tidak menghormati orangnya dengan keyakinannya. Tetapi kalau saudara akhirnya jadi takut, lagi pergi di hutan, kebelet kencing, Mbah, misi yo, gitu, di pohon gitu kan. Permisi sama si Mbah.
Ya kalau nggak mau ngencingin pohon karena nanti saudara pohonnya mati, ya kencing tempat lain aja. Kenapa mesti permisi? Siapa yang masih permisi? Kalau naik gunung gitu kan? Saya bilang itu setan norak yang tinggal di sana. Ngapain dia ganggu-gangguin orang nggak kelewat, jarang lewat orang-orang. Nah saudara, ini dia. Jadi kalau kita sudah punya Kristus dan dia adalah Kristus. Dengar, Kristus bukan jelmaan Allah. Kepenuhan Allah yang sama dengan Allah Bapa di sorga adalah sama dengan Yesus yang tinggal di dalam tubuh ini. Inkarnasi Kristus. Dia bukan jelmaan Allah. Keilahian Allah dengan keilahian Kristus sama esensinya. Amin saudara. Nah jadi karena itu Kristus itu adalah Allah dan Kristus adalah Tuhan. Seluruh kepenuhan keilahian Allah itu ada pada Kristus. Kristus kepala, dikatakan dia penguasa dari semua pemerintah dan para penguasa. Artinya Kristus yang punya otoritas. Dan saudara berjalan di dalam otoritas Kristus itu di sini. Di firman. Kalau saudara berlaku di atas firman, saudara jangan takut sama setan. Setan itu paling legalis. Tahu legalis? Dia taat hukum. Kalau dia tahu dia bilang iblis pergi, kan dia harus pergi. Tapi kalau saudara hidupnya ngaco, mau tengking-tengking setan, dia bilang Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, Petrus aku kenal, Michael aku kenal. Lu siapa? Jangan kaget lu dijarah nanti lu ditelanjangi sama si setan. Jadi kita mesti ngerti, kita bergerak bukan otoritas saya. Bukan karena saya pengurus gereja, bukan. Karena di atas firman. Karena Kristus. Jadi ini bukan sok ya. Bukan ya. Bukan overconfidence juga, bukan. Tapi kita tahu, kita berdiri di atas otoritas firman. Dan karya keselamatan, pengampunan dosa itu diterima. Jadi tujuannya kenapa Kristus harus turun, harus memerintah atas segala kuasa kegelapan supaya karya keselamatan itu diterima oleh banyak orang. Yang pertama itu. Yang kedua, filsafat palsu, kuasa mistik, ajaran turun-temurun telah ditawan. Katakan sama-sama telah ditawan. Nah ini menarik saudara. Ini gambar, kenapa ini hilang? Coba tolong digambarin kasih tawanan. Karena waktu Paulus menggambarkan tentang tawanan, ya itu, ya ini adalah salah satu dari lukisan di museum yang dilukis kira-kira abad ke-17. Jadi Paulus ini menulis di dalam konsep orang Roma. Jadi kalau orang Roma itu menaklukkan sebuah kerajaan, dan ini ditulis juga oleh Philo, sastrawan Yahudi. Jadi kalau orang Roma menaklukkan satu daerah, contohnya ketika Titus menaklukkan Yerusalem tahun 70. Maka dia diterima nanti, dia masuk ke Roma nanti ya. Diundang oleh kaisar. Nah di situ ada iring-iringan itu ada protokolnya itu. Yang pertama protokolnya adalah si rajanya dan tentara-tentaranya. Lalu kemudian tentara di belakangnya, para panglima-panglimanya. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah tawanan. Raja-rajanya, pangeran-pangerannya, pembesar-pembesarnya yang ditawan, ditaklukkan itu ditawan, itu digerek. Nah yang di tengah tadi tentaranya itu selain dia bawa senjata dia juga bawa jarahan. Jadi saudara lihat di Titus itu orang bawa menorah di situ, ada menorah diambil dari bait suci, segala macam lah dirampok lah pokoknya gitu. Nah itu urut-urutannya. Dan Paulus bilang begini, setan sudah diarak seperti tontonan umum. Diarak sebagai tontonan umum. Untuk mengatakan dia sudah tidak punya kuasa. Siapa yang berkuasa? Yang pemenang perangnya. Siapa pemenang perangnya? Kristus. Dan dari mana saya bisa punya alasan saya bersama Kristus, saya pemenang?
Nah di dalam ayat 11 sampai dengan 14 dibilang gini, kamu sudah mati, kamu disunat, kamu dibaptis, kamu dibangkitkan, kamu hidup dengan Kristus. Itu semua kisah tentang bagaimana kamu bertobat, lahir baru, dibaptis air, lalu kemudian hidup dalam kuasa kebangkitan. Kalau kamu melewati semua itu, maka kamu bisa mengasosiasikan dirimu dengan Kristus yang sudah menang. Amin saudara. Kamu akan berhak dapat warisan. Apa warisan kita? Secara singkat ada 3 warisan kita. 1, hidup kekal di sorga. Amin. Yang kedua bumi. Apa Pak bumi ini? Karena Matius 5 mengatakan, berbagailah orang yang membawa damai karena mereka akan mewarisi bumi. Apanya? Kita jadi orang paling kaya di muka bumi? Belum tentu. Tapi apa? Apa yang engkau kerjakan di sini akan memiliki dampak. Persiapan ke depan. The quality of life in Christ, itu yang namanya mewarisi bumi. Kualitas hidup dalam Kristus kamu seperti apa? Kekristenanmu seperti apa? Itulah warisan kita. Lalu yang ketiga warisan kita adalah firman. Janji firman. Nah kalau kita hidup dengan kepenuhan seperti ini, ya, maka kita bisa declare ini. Bila kita tetap hidup di dalam Kristus, kita telah dibebaskan. Amin. Kita telah dibebaskan. Katakan, saya telah dibebaskan. Dari apa? Segala ikatan kuasa yang memperbudak kita. Kita juga bisa menang dalam Kristus. Hari ini apa kuasa yang memperbudak saudara? Hari baik? Kalau hari baik bulan baik, itu musim kawin. Ya kan? Musim kawin. Apa ketakutan-ketakutan saudara yang dibentuk oleh dunia ini? Oh mungkin dunia mengatakan, kamu perempuan, kamu pasti kena cancer. Orang tuamu cancer, pasti kamu juga kena cancer. Bisa? Bisa. Apalagi? Macam-macam ketakutan-ketakutan saudara. Apa yang memperbudak saudara? Keinginan untuk terus mau cepat kaya? Uang? Dunia? Ibu Catherine telah membuktikan. Semua kekayaan itu bisa dinolkan dalam waktu 1 hari. Kecantikan, kekayaan. Dia ini di farmasi, perusahaan farmasinya, dia ini yang national awardees. Pencapaiannya secara nasional selalu nomor 1. Jadi bukan cuma dapat nama tapi dapat bonus juga, uang juga ada. Tapi apakah itu kemudian menjamin ada quality of life? No. Enggak juga. Hari ini saya mau mengatakan apa? Ketakutan-ketakutan saudara. Saya mengundang tim musik, bisa maju, kita akan siapkan hati kita untuk kita juga merespon firman dengan kita mengambil perjamuan kudus.